Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Animal Zoo ya teman-teman. Channel yang membahas seputar dunia hewan, hewan peternakan atau hewan yang ada di lingkungan sekitar kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman, bagaimana dan cara trik ternak jiplek kristal dengan waktu 7 hari sudah bertelur kembali ya teman-teman. Nah, nanti saya akan kasih tipsnya ya teman-teman, atau settingan pakannya teman-teman. Nah, ini ya sudah terlihat teman-teman. Jadi ini sudah membulat sarangnya teman-teman ya. Ini juga sama, perut dari indukannya sudah gendong telur ya teman-teman, sudah seperti gendong telur. Kita fokuskan dulu. Kurang fokus. Oke, ya, tadi di video awal sih agak kelihatan ya teman-teman. Nah, ini udah ada gendong ya teman-teman. Nah, ini pos pemanenan, berarti kalau nggak salah ini pos pemanenan sudah 4 hari ini ya teman-teman. Nah, settingan pakannya nanti kita lihatkan ya teman-teman apa saja. Nah, yang terpenting adalah jipleknya nyaman, tidak stres dan sehat teman-teman, serta kandangnya juga bersih ya teman-teman. Dan dia sudah berjodoh teman-teman, dia sudah berjodoh, tidak memiliki trouble membuang telur atau sering zong ya teman-teman, sehingga kita bisa praktekkan cara ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita perlihatkan ya teman-teman settingan apa sih yang saya pakai gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum berlanjut video ya teman-teman ke settingan pakan, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe dan share video channel YouTube ini supaya saya terus semangat dan termotivasi untuk membuat beberapa konten edukatif tentang seputar peternakan atau hewan ya teman-teman. Oke teman-teman, settingan pakan yang saya gunakan adalah pakan utamanya yaitu ulet kandang ya teman-teman. Ada ulet kandang ya teman-teman. Ini settingan pakan paling utama adalah ulet kandang ya, full, karena saya full jujur ulet kandang teman-teman, full ulet kandang. Tetapi ketika pos panen biasanya saya genjot tambah pakan lagi, yaitu berupa ulet Jerman ya teman-teman, ulet Jerman serta ulet Hongkong teman-teman, ulet Hongkong. Nah, ini ulet Hongkongnya saya tinggal sedikit ya teman-teman, karena dari dari pos panen saya genjot terus pakai ulet Hongkong dan ulet Jerman teman-teman. Nah, ini pun tinggal sedikit. Nah, nanti saya akan proses panen lagi ya teman-teman. Yang terpenting jangan sampai ulet kandang itu sampai kehabisan ya teman-teman. Jadi saya full ulet kandang. Nah, kemudian bisa teman-teman menggunakan vitamin ini ya, Vitalur, untuk membantu proses reproduksi ya teman-teman. Nah, kebetulan berarti bulan kemarin teman-teman ini sempat trouble zong teman-teman, karena pejantannya itu saya pakai untuk betina yang lain. Ternyata indukannya tidak suka ya, kita terima, sehingga ya walaupun sudah tak gabungkan akhirnya telurnya trouble, ini tak cocokkan ulang teman-teman. Nah, kemarin sudah jadi, tetapi anakannya
cuman 2 teman-teman, cuman 2. Akhirnya saya perbaiki lagi hormonnya sama multivitaminnya menggunakan ini Vitalur. Oke teman-teman, kita campur dulu ya teman-teman, campur dulu untuk komposisi pakannya teman-teman. Dua sendok ya, 2 sendok. Nah ini sebenarnya kalau untuk teman-teman yang tidak ada ulet ulet Jerman, nggak harus teman-teman bisa menggunakan kroto ya, bisa menggunakan kroto, cukup teman-teman, tidak harus menggunakan si ulet Jerman. Nah ini kita masukkan teman-teman. Nah ini, nah kita jangan lupa kasihkan ini teman-teman, pakan. Nah ini tujuannya apa? Supaya si ulet perutnya itu tidak kosong, tapi ada pakannya ya teman-teman, sehingga ciblak kristalnya tetap sehat ya teman-teman. Nah itu teman-teman tipsnya ya teman-teman. Nah ini tidak harus settingan pakan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan ulet kandang dan ulet Hongkong teman-teman, atau ulet kandang dengan kroto teman-teman. Yang penting pakan EF nya full ya teman-teman, karena saya ada tambahannya fur ya teman-teman. Saya seringkali kasihkan fur, itu jaga-jaga untuk jika ulet kandangnya habis. Tetapi seringkali furnya itu tidak pernah dimakan teman-teman, jadi makanya seringnya itu ulet kandang teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, sharing dari saya seperti itu teman-teman. Semoga ternak teman-teman terus berkembang dan diberikan kelancaran yang teman-teman, dan dimudahkan rezekinya. Maaf teman-teman, yang para senior barangkali ada yang salah dalam penyampaian. Di sini saya hanya berbagi ilmu pengalaman yang saya alami di kandang saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.